Golkar ini kan partai kader. Di dalam struktur partai maupun di dalam struktur Golkar maupun di luar struktur Golkar tapi dia kader, itu yang banyak sekali potensi SDM, terutama potensi kepemimpinannya. Ya. Bayangkan saja tuh, tokoh seniornya itu masih ada. Kita hitung aja, masih ada Pak Akbar, masih ada Pak Ical, masih ada Pak Agung Laksono, ya, masih ada Bang Luhut, ya, ada juga Kanda Hatta, ada juga Bang Ruli Azwar, ada juga, terus dari situ generasinya ke bawah, ada Pak Bambang Susatyo, ada Pak Ridwan Hisam, ada Pak Indra Bambang Utoyo, ada juga Pak Idrus Marham juga ada Bahlil, ada Ahmad Doli Kurnia. Jadi kita ini, Golkar ini, punya SDM pemimpin yang sudah siap itu cukup banyak. Cukup banyak. Gitu. Ini kan cuma persoalan kesempatan dan waktu saja. Gitu. Nah, tapi kan alangkah lebih eloknya jika seorang ketua umum jangan membatasi komunikasi. Cair saja. Kumpul semua ini tokoh-tokoh ini, pemimpin-pemimpin muda ini, yang senior dan yang junior ini, kumpul semua, rumuskan ini persoalan. Jadi saya melihat di internal DPP Partai Golkar ini tidak ada keseimbangan komunikasi di dalam, complang komunikasi di dalam itu, sehingga outputnya keluar pun nggak sinkron, nggak ketemu semua. Itu, ini yang paling penting. Oke Bang. Tadi Abang menyebut nama Pak Bamsud, Pak Bahlil, Pak Doli, Pak Bambang Utoyo, dan ya. Ini kan ibaratnya masih kader-kader muda lah ya Bang ya, masih kader-kader yang potensial, jadi potensial ya, Bang. dan semua itu sudah matang, jauh mereka lebih matang. Berarti semua ini potensial Bang. Ya. Siapapun nanti ke depannya kita nggak ada yang tahu ya Bang. Ya, tapi kan bukan persoalan ke depannya kita tidak tahu. Tapi kan tugas dan fungsi sebagai ketua umum itu salah satunya adalah melahirkan generasi-generasi baru. Ya kan? Kekuasaan itu kan tidak dibawa mati, cuma 5 tahun. Ya kan? Ya kalaupun dalam 5 tahun terus 2 tahun dia gagal, dia nggak bisa, masa nggak bisa diganti? Harus diganti dong. Ya kan? Masa gagal kita biarin? Nggak boleh dong. Kita ini kan nggak berpikir kepentingan pribadi, kepentingannya kan kepentingan partai. Lah partai itu, kepentingan partai itu di dalamnya ada kepentingan masyarakat, ada kepentingan negara, ada kepentingan kader, kan begitu. Jadi ya, jadi pemimpin tuh harus luwes lah, harus luwes. Jadi pemimpin itu jangan arogan, jangan merasa sok kuasa, jangan merasa paling tahu gitu loh. Tapi segala sesuatu tuh ya mbok dimusyawarahkan gitu kan, sesuai dengan doktrin partai. Kita kan punya doktrin partai, ada Pancagatra itu, apa namanya? Pancabakti. Terus kita punya doktrin Karya Siaga Gatra Praja. Jadi Pancabakti dan doktrin Karya Siaga Gatra Praja. Coba dipelajari dan diamalkan, dipelajari dan coba direnungkan gitu loh. Karena jujur aja, jadi ketua umum Partai Golkar itu sama dengan setengah republik yang dipimpin. Partai Golkar itu partai negara, partai yang menentukan arah negara ini, bukan partai yang menentukan siapa jadi siapa, bukan. Menjadi seorang pimpinan Partai Golkar itu sama dengan setingkat, sederajat dengan presiden. Pikirannya sudah harus bagaimana menentukan negara. Bangsa ini mau kemana? Negara ini arahnya bagaimana? Jadi kalau jangan bermimpi calon presiden, kalau memimpin partai aja gagal. Ya dong? Simpel aja. Jangan bermimpi, ya paling tidaknya berhayal menjadi calon presiden boleh, tapi kan harus dipersiapkan dari integritas diri sendiri, keluarga,
lingkungan, ya kan? Jadi pemimpin publik, Munaslup jadwalnya kapan udah? ya kan? Mengenai Munaslup Bang, masih jadwalnya masih dalam wacana atau akan dalam waktu dekat? Karena kan Pilpres juga sebentar lagi Bang. Ini keyakinan politik saya, karena ini sudah menggelinding, ya, sudah menggelinding semua. Bahkan dengan kejadian kemarin Pak Erlangga dipanggil ke kejaksaan itu aja, itu sudah lebih mendegradasi suara partai maupun rencana pencapresan. Sehingga ada, ini feeling politik saya saja, bahwa Munaslup itu akan terjadi. Apakah itu terjadi, ini pun mungkin terjadinya dengan soft. Apakah itu Pak Erlangga yang menyatakan dirinya akan mundur, ataukah Pak Erlangga nanti akan mengumpulkan kepengurusannya yang ada sekarang dan itu dibahas dalam pleno, ya kan? Nah, dari pleno baru nanti itu bisa dibahas di dalam Munaslup, diputuskan di Munaslup. Tapi keyakinan saya, Munaslup itu pasti. Keyakinan saya akan terjadi, bukan pasti, akan terjadi. Entah dalam bulan ini atau akhir bulan ini ataukah bulan-bulan awal bulan depan. Tahun depan. Ada lagi? Udah. Oke, udah cukup Bang. Mungkin ada yang mau ditambahin silakan Bang. Atau sudah cukup? Tambahan saya cuma Tambahin. satu aja. Tambahan saya cuma satu. Pak Luhut memimpin Golkar, ya kan? Golkar akan kembali jaya.